Teknik sipil adalah jurusan yang akan mendidik kamu menjadi seseorang dalam tanda kutip mandor proyek infrastruktur. Infrastruktur yang dimaksud sangat beragam, mulai dari bangunan, rumah, gedung bertingkat, jalan raya, jembatan, pelabuhan, bandar udara, dan masih banyak lagi. Mempelajari ilmu teknik sipil, kamu akan memahami unsur-unsur bangunan seperti beton, baja, aspal, dan lain-lain. Selain itu, kamu harus memahami bagaimana perencanaan struktur bangunan yang kuat, layak, dan efisien. Di jurusan teknik sipil ini, kamu juga akan mempelajari dasar rancangan arsitektur. Mata kuliah yang dipelajari di teknik sipil itu diantara lain ada kalkulus, fisika dasar, kimia dasar, pengantar rekayasa dan desain, menggambar teknik, rekayasa bahan konstruksi sipil, matematika rekayasa, mekanika fluida dan hidraulika, mekanika bahan, mekanika tanah, rekayasa hidrologi, rekayasa lalu lintas, analisis struktur, struktur beton, irigasi dan drainase, perancangan geometrik jalan, manajemen konstruksi, struktur baja, utilitas bangunan, dasar-dasar arsitektur, teknik fondasi, konstruksi jalan, ekonomi teknik, rekayasa lingkungan, perancangan perkerasan jalan, struktur bangunan tahan gempa, survei dan pemetaan lanjut, manajemen kualitas konstruksi, computer aided design, dan aspek hukum jasa konstruksi. Banyak sekali masyarakat di luar sana yang menganggap teknik sipil dan arsitektur itu sama, padahal jurusan tersebut berbeda loh. Seorang teknik sipil dan arsitek sering kali bekerja sama dalam sebuah pembangunan gedung atau fasilitas umum. Walaupun sama-sama merencanakan, tetapi arsitek lebih fokus pada ide, rancangan, dan kemungkinan pelaksanaan yang dituangkan dalam sebuah kertas. Setelah selesai, pekerjaan akan dialihkan ke para staf teknik sipil. Pada tahap ini, staf teknik sipil akan melakukan perbaikan atau saran perencanaan, kemudian ikut serta memantau jalannya pembangunan. Bukan hanya itu, mereka juga biasa memberikan saran finansial untuk cost efektif pembangunan. Seorang teknik sipil biasa disebut the people serving profession. Julukan ini mereka dapatkan setelah banyak berperan dalam pembangunan dan perawatan fasilitas umum. Julukan lain yang ditujukan oleh masyarakat kepada seorang teknik sipil adalah ahli matematika, mengingat seluruh tahapan pekerjaan mereka menggunakan matematika kalkulus. Teknik sipil merupakan ilmu terapan yang mencakup teknologi merancang, membangun, dan memelihara serta memperbaiki bangunan. Di luar negeri, jurusan teknik sipil ini dikenal sebagai civil engineer. Ruang lingkup jurusan teknik sipil tidak hanya fokus pada pembuatan bangunan saja, tetapi juga bagaimana cara memilih material yang cocok, mengatur sumber daya air, hingga merancang desain konstruksi. Kemajuan teknologi transportasi akan berpengaruh pada pembangunan infrastruktur seperti perluasan jalan, pembangunan jalan tol, underpass, flyover, dan lain-lain. Perubahan lingkungan pun akan berpengaruh terhadap pembangunan, contohnya seperti unsur cuaca, iklim, struktur tanah, dan gempa bumi menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam pembangunan gedung dan infrastruktur. Mahasiswa jurusan teknik sipil ini dituntut teliti, detail, profesional, cermat, dan senang bekerja lapangan. Setelah lulus, kebanyakan orang akan memanggil kamu sebagai insinyur. Insinyur atau ahli teknik sipil sering bekerja sama dengan berbagai tim, di mana mereka menggunakan teori dan model bangunan untuk memprediksikan kinerja suatu desain atau bangunan. Lulusan dari teknik sipil ini bisa bekerja di instansi pemerintahan, contohnya seperti di Dinas PU atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tidak hanya pembangunan, tapi juga mencakup pemeliharaan bangunan yang sudah ada. Dinas PU ini tidak hanya di pemerintah pusat saja, tetapi termasuk di pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten. Selain bekerja di pemerintahan, lulusan teknik sipil juga tentu saja bisa bekerja di perusahaan swasta ataupun perusahaan BUMN ternama di Indonesia. Bekerja di perminyakan, baik minyak maupun gas, di pertambangan batu bara, dan manufaktur yang nantinya akan mendapatkan gaji yang cukup tinggi. Kamu juga bisa memilih menjadi sebagai wira swasta. Kamu bisa menjadi seorang konsultan atau menjadi pengusaha properti loh. Dengan memiliki skill dan pengetahuan seputar bangunan, pastinya akan menjadi pondasi dasar yang kuat dalam membangun bangunan yang menarik, kokoh, dan dengan harga yang bisa bersaing. Selain itu, kamu dapat menjadi analis kontrol kualitas, manajer arsitektur, drafter arsitektur,
insinyur sipil, pengawas dan penyelidik properti pemerintah, manajer kontrol kualitas sistem, arsitek, drafter sipil, teknisi sipil, pengawas konstruksi dan bangunan. Jurusan teknik sipil sudah tersedia di perguruan tinggi negeri dan swasta, di antara lain ada di Institut Teknologi Bandung, Universitas Sriwijaya, Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Semarang, Universitas Andalas, Universitas Gunadarma, Institut Teknologi Nasional, Universitas Bina Nusantara, Universitas Trisakti, dan masih banyak lagi. Itulah penjelasan mengenai jurusan teknik sipil dengan berbagai informasi di dalamnya. Tungguin video info jurusan lainnya dan semoga bermanfaat ya.